Sebenarnya masa pandemi juga kita harus pintar-pintar menjadi sahabat pandemi. Kita sebagai masyarakat desa harus tetap memegang ideologi desanya. Tapi dengan adanya desa kita bisa merencanakan, bisa melihat kebutuhan, bisa terdamai, bisa terrealisasi. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Widayat, Kepala Desa Pagerrejo periode 2014-2020. Di desa kami di Pagerrejo ini sudah jalan namanya Padat Karya. Sebelumnya namanya juga ada kerja bakti, gotong royong dan sebagainya. Nah, ini juga ditunjang dengan adanya Padat Karya tunai desa. Ini juga kita laksanakan dan ya memang sangat membantu dengan masyarakat yang katakanlah mungkin untuk membeli beras saja agak kesulitan dan sebagainya. Itu sehingga daya beli masyarakat akan menjadi kuat dan juga akan membantu, ya jelas ya mungkin masyarakat yang kekurangan, masyarakat yang miskin seperti itu. Dan itu juga gotong royong ataupun namanya kerukunan tetap terjaga. Ya, kita harus ada pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang sekiranya itu ya mungkin katakanlah agak vokal, mungkin punya pemikiran yang agak maju dan sebagainya. Kita dekati empat mata ataupun juga dengan yang ngomong santai inilah. Yakin bahwa akan tersentuh dan akan punya rasa memiliki hunter BMI dengan pembangunan yang dilaksanakan. Lain kalau di rapat umum misalkan di rapat-rapat dusun desa itu biasanya kurang mengena, walaupun itu ya kalau seperti itu kan sosialisasi secara umum, tapi untuk menyentuh hati itu ya kita harus mengalah, kita harus sambil silaturahim, sambil guyon ngopi dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi BUMDes memang ya satu-satunya harapan itu merupakan perusahaan desa ataupun banknya desa yang bisa ya nanti akhirnya mengakses ataupun bisa memasarkan hasil-hasil dari yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun demikian juga tentunya dengan perkembangan tahapan yang masih terbatas, diharapkan BUMDes menjadi tangan penyambung tangan dari masyarakat ke pasar ya. Apalagi sekarang dengan teknologi yang sudah tidak kesulitan lagi, dengan ya banyak mitra-mitra dagang ataupun pasar yang selalu terbuka. Bahkan sekarang ini justru masyarakat tertantang dan ya kamu harus misalkan saja harus sebulan menyediakan ini berapa ton, berapa kuintal. Nah ini kadang-kadang juga masyarakat yang menjadi kesulitan karena juga keterbatasan dengan komoditas ataupun barang itu ya. Salah satunya kita harus ya ada kerjasama, setidaknya dari beberapa masyarakat bisa mengumpulkan produknya di BUMDes itu, sehingga nanti setelah terkumpulkan BUMDes yang akan bergerak gitu. Sebenarnya masa pandemi juga kita harus pintar-pintar menjadi sahabat pandemi.
jangan dianggap pandemi itu musuh kita. Biar kita mikirnya juga tidak menjadi pusing dan kita menjadi stres. Ya kita harus bisa membaca masa pandemi, misalkan yang lebih laku itu empon-empon. Ya oke, kita harus menggali, harus kita bangkitkan semangat masyarakat untuk budidaya empon-empon misalkan aja. Kemudian yang lain apa yang kira-kira tidak menjadi masalah dalam pemasaran. Kita harus bisa membaca kondisi juga. Jadi tentunya BUMDes juga harus pandai belajar dengan COVID juga, dengan keadaan yang terjadi. Jadi kita luas, jangan hanya ya berpengaruh pada satu ya tumpuan saja, tapi kita di desa kan banyak potensinya, jangan bisa kita gali, kita kembangkan. Itu kita harus, yang jelas kan harus memberikan ruang pada anak muda, dan itu tidak mudah karena juga ya namanya juga memimpin kan karakternya beda-beda, ada yang diktator, ada yang demokratis, ada yang karismatik dan sebagainya. Ya kita harus berani memberikan ruang pada anak-anak muda. Kemauannya itu apa? Yang perlu kami juga ikut bisa campur tangan ataupun turut tangan, sehingga kalau sudah ada komunikasi ya kembali ke komunikasi ataupun pendekatan. Jangan sampai ya ada mungkin dari anak-anak muda kan bisa dibilang oh idenya ide gila. Kalau orang-orang yang mungkin yang lebih tua apa aja kan sih begitu, kadang menyepelekan dan sebagainya. Kita punya kewajiban untuk sebaiknya harus gini. Kalau itu kurang benar ya sudah kewajibannya orang tua untuk memberikan arahan kan gitu. Ya itu kita harus ada komunikasi, harus memberikan ruang. Kita sebagai masyarakat desa harus tetap memegang ideologi desanya. Jangan sampai orang desa tapi ideologinya ideologi manalah. Agar nanti kita juga tidak terombang-ambing dengan keadaan situasi. Bukan berarti kita itu menentang dengan kebijakan ataupun arah kebijakan pemerintah, tidak. Oke lah kita mengikuti, tapi kita juga harus punya prinsip sendiri, dan kita harus selalu mempertahankan bahwa desa itu semuanya ada. Di desa semuanya potensi ada, dan itu perlu harus kita optimalkan. Kalaupun ada anggapan orang desa itu bodoh, ya itu menjadi tanggung jawab kita. Diadakan pelatihan, diadakan ya semacam sosialisasi dan sebagainya, ataupun studi lapangan dan sebagainya. Itu kita tetap dengan kebijakan pemerintah dan sebagainya, kita ya harus mengikuti. Kita ibaratnya kita ikuti arus sungai, tapi jangan sampai kita maksudnya kita tetap ikut, tapi jangan kita itu terus nanti celaka dengan karena kita tidak punya pegangan, tidak punya prinsipnya ya prinsip yang benar untuk mempertahankan bahwa desa itu harus mandiri, menjadi desa yang kuat, yang berdaulat kan gitu. Sebenarnya memang saya semua desa, semua kelurahan, sebutan nagari dan sebagainya, itu menjadi resah kalau dana desa ditiadakan.
Karena ibaratnya kan kita baru jalan tiba-tiba kita harus berhenti, tiba-tiba kita harus balik. Ini jelas nggak mungkin. Namanya juga membangun itu ya, kalau hanya bangunan-bangunan yang sifatnya kayak jembatan, jalan, oke lah, sebulan 2 bulan jadi. Tapi untuk membangun ya, memberdayakan masyarakat itu butuh waktu yang lama. Nah, itu tidak bisa secara langsung dilihat. Jadi kalau dengan dana desa kok mau dihapus atau tidak ada ganti ya kami juga agak khawatir sebenarnya. Silahkan dihapus namanya saja, tapi diganti dengan nama yang lain yang tujuannya juga ya untuk membangun masyarakat. Karena juga desa itu kan katanya negara kecil, kota ataupun ya ibu kota itu kan dulu juga dari desa. Katanya juga membangun kota, membangun negara itu kan juga dari desa. Dan ya desa-desa itu sudah banyak perubahan dengan adanya dana desa dan juga pemberdayaan. Ya memang kalau melihatnya dari jauh enggak bakalan terasa, tapi kalau itu ikut di dalamnya, saya yakin bahwa perubahan dengan dana desa ini akan semakin bisa memperbarui kondisi di desa, di negara kita. Ya saya kira kami dengan mungkin ada anggapan bahwa terkait dengan dana desa ini, wah tidak manfaat, banyak korupsi, banyak diselewengkan, itu ya karena juga karakter ataupun kondisi di Indonesia itu macam-macam. Oke lah, kalau yang desa-desa yang udah jalan itu nggak perlu sentuhan, nggak perlu ada turun tangan dari pendamping, lah itu dari pihak ketiga ataupun dari pemerintah yang mengarahkan, oh ini salah, ini nggak baik, ini harus ditunda, kan seperti itu. Kalau yang desa yang udah mampu, oke lah jalan terus. Itu kan sebenarnya juga harus, ya kita jangan memotong atau memutuskan sesuatu itu hanya setitik tapi akan merusak beberapa titik yang sudah berhasil kan. Harus ada pendampingan yang berkelanjutan untuk ya desa-desa. Ya, saya kira desa akan lebih makmur, akan lebih maju ketika kita masih membutuhkan sentuhan dengan pendanaan, kan juga desa itu minim sekali dengan dana. Kalau dulu itu namanya desa itu, misalkan mau membangun harus beradu argumentasi di rapat, dan itu saja hanya mimpi. Kadang-kadang ini saya mau mengajukan membangun, iya dapat atau enggak, itu hanya mimpi kalau dulu. Tapi dengan dana desa kita bisa merencanakan, bisa melihat kebutuhan, bisa terdanai, bisa terrealisasi itu. Ya, apakah kita akan tidur lagi, akan mimpi lagi seperti dulu kan? Ini udah jalan tuh, udah ibaratnya ya kita udah ya mulai kalau anak kecil ya udah mulai lari-lari. Kan seharusnya setelah lari-lari itu harus kita bimbing terus, kita ya bagaimana biar nanti larinya lebih kompak, lebih benar, seperti baris berbaris dan sebagainya. Seperti itu.